Allahu 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 Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Muhajirin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan istiqamahnya kepada kita. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam ini kita akan mengulas apa yang sudah saya ulas di tempat lain tentang virus yang sedang menyebar, virus Corona apa Corona? Corona ya, Avanza. Virus Corona. Saya bukan dokter, jadi secara medis saya tidak bisa menjelaskannya. Tapi kita akan bicara tentang kacamata syar'i, kacamata Al-Quran, kacamata sunnah Nabi SAW dan aqwal para ulama tentang virus ini. Banyak prediksi-prediksi yang kita dengar di medsos. Ya, namanya medsos bisa saja benar, bisa saja hoax. Karena di zaman sekarang menyebarkan berita dusta itu sangat mudah. Ada yang mengatakan bahwa virus ini sengaja diciptakan untuk sebuah senjata pemusnah massal. Ada yang mengatakan bahwa sebuah eksperimen yang gagal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa virus ini datang dari kegelapan dan yang menciptakannya adalah Dajjal. Bahkan para dukun berusaha menerawang tentang dari mana virus corona ini berasal, sampai kepada apakah negara kita Indonesia akan masuk virus ini atau tidak. Semua angkat bicara, bukan hanya di negeri kita, bahkan di negara-negara lain, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang luar biasa. Akhirnya banyak sikap-sikap negara-negara berusaha menutup virus ini untuk tidak melakukan penerbangan ke dan dari tempat munculnya wabah ini di China sana, di Wuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, simpang siur berita yang beredar di medsos ini terkadang mengkhawatirkan manusia, seolah-olah tidak ada pencipta di langit, sehingga kekhawatiran yang berlebihan. Maka bagaimana pandangan Islam tentang masalah virus ini? Apakah virus ini tanda dari tanda-tanda kiamat yang mengantarkan kiamat besar? Sebagaimana ada sebagian manusia memprediksi bahwa virus ini yang menciptakan adalah Dajjal dari balik kegelapan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sikap yang ingin saya jelaskan. Bahwa virus corona ini bagian daripada bencana, sama seperti gempa bumi juga banyak menjadikan korban jiwa, sama dengan tsunami, sama dengan musibah-musibah yang lainnya.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk itu, karena Allah memiliki tentara-tentara yang terkadang manusia tidak sanggup melihatnya. Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara-tentara Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus tentara-tentaranya illa dzikra lil bashar, kecuali dijadikan pelajaran oleh manusia. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus tanda-tanda kebesarannya kecuali untuk menakut-nakuti. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kekuasaan Allah kecuali untuk menakut-nakuti. Tujuannya supaya manusia ingat bahwa di sana ada pencipta yang sanggup melakukan segala-galanya, supaya manusia yang zalim itu sadar bahwa sebagaimana mereka telah membuat makar, Allah juga punya makar, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengingatkan manusia jangan sampai aman daripada azab Allah. Betapa manusia merasa kuat di hadapan Allah dengan senjatanya, ekonominya, keangkuhan dan kesombongannya, tetap saja Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah makar Allah itu, orang-orang yang tidak merasa aman dari makar Allah itu kecuali orang-orang yang rugi. Karena sebelumnya negara yang terjangkit penyakit ini merasa sombong kan, bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi mereka, baik secara persenjataan ataupun ekonomi. 3 bulan setelahnya muncul virus ini, dan sampai hari ini semua disibukkan karena belum ada obat yang bisa mengobatinya. Hanya berusaha untuk dikarantina saja supaya tidak melakukan penyebaran kepada yang lainnya. Yang Anda lawan itu bukan manusia. Yang Anda lawan itu bukan makhluk yang mudah dikalahkan. Yang Anda lawan itu Allah. Siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hilang virus ini, datang virus yang lain. Dari sini ma'asyiral muslimin, harusnya diingatkan bagi negara yang terkena wabah itu, atau negara-negara bagi kita yang di sini yang tidak terkena wabah, jadi sebuah peringatan. Karena asal sebuah bencana itu 2. Kata para ulama, pertama al-uqubatu, yang kedua al-inzar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim musibah dan wabah ini? Coba, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim musibah ini karena al-uqubatu wal-inzar. Uqubah itu artinya hukuman, inzar itu artinya peringatan. Inilah asal Allah mengirimkan musibah, karena Allah hendak menghukum atau Allah hendak memperingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Tampaknya kerusakan di daratan, tampaknya kerusakan di lautan itu karena ulah tangan-tangan manusia sendiri, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka sebagian apa yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali. Tujuannya supaya mereka kembali. Allah hukum dan Allah berikan peringatan itu supaya mereka kembali.
Bahkan saya pernah lihat di YouTube, namanya YouTube ya, bisa hoax bisa benar ya. Ya mudah-mudahan hoax lah. Bahwa pemimpin negara Cina ini, bahkan ketika wabah itu menimpa mereka di Wuhan, sehingga sekarang sudah mencapai 1000 lebih jiwa meninggal, ada kekhawatiran, sehingga kemudian dia meminta kepada negara-negara sekutu ataupun negara-negara kaum muslimin untuk mendoakan supaya wabah itu diangkat dari Cina. Ya mudah-mudahan ini hoax ya, karena tidak mungkin pemimpin Cina itu tidak punya agama. Pemimpin Cina ini komunis, Suyu'iyun, tidak punya Tuhan. Bagaimana dia meminta kepada kaum muslimin untuk berdoa, seolah-olah meyakini ada Tuhan di sana kan? Ya boleh jadi mungkin hoax sengaja dibesar-besarkan kan? Kan ada orang-orang yang cyber itu yang suka buat-buat macam-macam tuh di medsos itu. Tapi okelah ini benar. Kalau seandainya ini benar, sementara kita tahu akidah orang-orang Cina itu umumnya Suyu'iyun, umumnya komunis, PKI yang tidak mengakui ada Tuhan yang ada di langit. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kisah yang menarik dari orang yang sangat sombong yang pernah ada di zaman dulu, Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun pernah mengatakan di dalam sebuah kisah yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim, dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kata-kata ini lebih ringan dibandingkan kata-kata dia yang lainnya yang mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku. Karena kata-kata ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi, kalimat ini masih mengakui ada Tuhan, seolah-olah mengatakan kepada Musa, Musa, aku yakini engkau punya Tuhan, tapi aku lebih tinggi daripada Tuhanmu. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu, karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la kan? Tetapi lihat kesombongan Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan, yang tidak ada Tuhan selainnya. Allah firmankan dalam surah Yunus ayat 90 sampai 92. Allah mengatakan, wajawazna bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu bihi annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Subhanallah, lihat Fir'aun di sini. Dan ketika kami seberangkan, kata Allah, Bani Israil dari lautan, kemudian Fir'aun mengikuti di belakangnya dan tentaranya itu dengan sombongnya, dengan penuh kedengkian dan permusuhannya kepada Musa dan Bani Israel. Akhirnya ketika tentara Musa, Bani Israel sudah ada seberang sana, tiba-tiba laut disatukan sampai apabila Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Apa kata Fir'aun? Saya beriman bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya beriman seperti yang diimani Bani Israel, dan sekarang saya menjadi orang Islam. Kira-kira diterima keimanannya? Tidak. Allah menuntut beriman itu di waktu Anda memiliki kesempatan hidup, bukan di waktu ketika Anda sedang sakaratul maut. Karena innallaha la yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Allah itu menerima tobatnya hamba sebelum nyawa di tenggorokan. Fir'aun ini nyawa sudah di tenggorokan, baru dia mengatakan amantu bima amanat bihi banu Israil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-an wa qad asaita qablu
wa kunta minal mufsidin. Sekarang wahai Fir'aun, kau bertobat, padahal sebelumnya kau bermaksiat, kau merusak bumi ini. Fal yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Maka sekarang kami selamatkan badanmu tanpa ruh wahai Fir'aun. Diselamatkan badannya, makanya badannya ditemukan kemudian sekarang ditaruh di Mesir sana. Antum kalau pengen jumpa Fir'aun sana ke Mesir, nanti jumpa dengan Fir'aun, tapi tinggal jasadnya saja, ruhnya sudah enggak ada. Apa tujuannya? Litakuna liman khalfaka ayah. Allah jadikan pelajaran bagi orang-orang sesudahmu wahai Fir'aun sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kebanyakan manusia tentang tanda-tanda kami sungguh mereka lalai. Lihat, orang yang paling sombong Fir'aun akhirnya beriman di detik-detik sakaratul maut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah hukuman, menimpakan sebuah inzar, peringatan itu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Buktinya pemimpin yang sangat congkak ini, yang sangat sombong ini, akhirnya dia meminta bantuan, doa kan begitu, supaya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama dia komunis, agama dia tidak meyakini ada Tuhan, tapi kemudian meminta doa. Sekali lagi, kalau kabar ini benar, kan intinya. Bisa saja hoax. Namanya sekarang banyak orang yang cari rezeki dari YouTuber ya. Buatlah macam-macam berita sesuka dia. Tak siapa dia kan itu. Dan kalau tidak benar ya wajar dong, dia orang kafir. Tak mungkin minta bantuan, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla kan. Tapi tabiat orang kafir di zaman jahiliyah, apabila mereka sedang susah, da'awullaha mukhlisin, mereka menyembah Allah dengan ikhlas. Falamma najahum ilal barri idzahum musyrikun. Tapi kalau sudah waktunya tenang, waktunya senang, musyrik lagi dia. Kan memang begitu ya sifatnya orang-orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, maka ini sikap pertama yang harus tertanam, bahwa sebuah musibah yang Allah timpakan ini sebagai uqubah wal inzar, sebagai hukuman dan peringatan. Satu. Yang kedua, kata para ulama, ini masalah serius, bukan masalah kecil. Masalah virus corona ini masalah serius karena sudah banyak makan korban. Bahkan semua negara dihebohkan dengan virus ini. Maka sikap seorang mukmin, ikhwan, jangan suka menyebar berita menakut-nakuti orang. Haram, tidak boleh. Nabi SAW bersabda, la yuhillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal artinya haram. Seorang mukmin itu menyebar-nyebar berita, menyebar-nyebar ketakutan di tengah-tengah manusia. Tidak boleh. Karena orang-orang yang tidak kuat imannya, akhirnya mereka lebih takut kepada virus ini dibandingkan kepada Allah. Seolah-olah sebelum datangnya virus ini tidak ada Tuhan di langit. Bagi kaum muslimin tidak perlu menyebarkan, karena tidak semua orang yang punya keyakinan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah, kan begitu. Semua sudah dicatat. Innallaha kataba maqadirah khalqihi, sesungguhnya Allah sudah mencatat takdir semua makhluknya. Kita orang yang beriman, yang imannya kuat, mungkin percaya dengan takdir kan. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak mungkin sebuah musibah menimpa kepada kita kecuali sudah dicatat oleh Allah. Itu bagi yang beriman kepada takdir. Lah bagi orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, mendengar berita ini, apa kemudian enggak ketakutan mereka? Akhirnya kemudian mereka takut ke pasar, takut tersebar virus corona di pasar katanya. Takut ke masjid, takut ke sana, takut ke sini, harus di rumah terus. Kan bahaya. Jangan disebar. Wah, di Indonesia sudah banyak. Kemarin di Batam berapa orang?
sebar. Oh, di Batam sudah terkena. Anda ini perwakilan pemerintah ngomong begitu atau siapa? Kecuali Anda perwakilan resmi gitu ya, dari pemerintah untuk memberikan kabar, tidak apa-apa. Anda bukan perwakilan, bukan apa, buat status disebar ke sana kemari. Siapa Anda ini? Anda ini orang gelap namanya. Jadi tidak boleh seseorang itu menyebar-nyebar sebelum tabayyun. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik, datang tiba-tiba ngirim WA, ngirim status, ngirim apa, video dan yang lainnya, jangan langsung percaya dan jangan langsung copy paste ke sana kemari. Tapi cross check dulu, betul tak berita ini? Sebab kalau Anda menyebarkan ternyata hoax, Anda menyebarkan dusta. Dan kalau seandainya copy pastenya lebih daripada 100.000 orang, berarti 1.000 orang Anda dustakan. Berapa banyak dosanya nanti? Hati-hati. Zaman sekarang ini menyebar-nyebar hoax itu mudah sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, sikap kita ketika kita melihat sebuah musibah, baik wabah atau yang sejenisnya, lihatlah dengan kacamata takdir. Lihat dengan kacamata takdir. Maknanya adalah Allah berfirman, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan ya Muhammad, tidaklah musibah menimpa kami ini kecuali musibah itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sana. Sudah dicatat. Bahkan dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah dicatat akan datang corona, akan datang corona, akan datang apa lagi? Dulu ada virus burung, ada SARS, apa lagi dulu ya, macam-macam. Karena virus ini juga pernah terjadi di Arab. Virus corona ini bukan sekarang saja, bukan ditemukan di zaman sekarang saja. Bahkan ada seorang syekh di Yaman itu menulis 10 tahun yang silam tentang akan munculnya corona ini, karena memang sudah pernah terjadi ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka pandanglah dengan kacamata takdir. Semua adalah musibah datang dari Allah. Orang yang beriman menyerahkan semuanya kepada Allah. Jangan takut, kita punya Allah. Tetapi menyerahkan sesuatu kepada Allah alias tawakal tadi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, tetap harus akhdhu bil asbab. Ingat, tawakal tidak ada manfaatnya kecuali dengan akhdul bil asbab, mencari sebab supaya virus itu tidak menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa yang lainnya. Karena virus ini luar biasa. Bayangkan, dalam kapal pesiar lo ya, di dalam kapal pesiar yang ma'ruf ya beritanya kan, orang tidak boleh turun. Di kapal itu bukan orang-orang miskin, orang-orang desa. Di kapal itu orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya jabatan. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengirim ini, enggak ada manfaatnya kekayaan Anda, enggak ada manfaatnya jabatan Anda di hadapan virus yang kecil yang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Ingat, kalau Allah mengirim sebuah tentaranya, siapa yang bisa mencegahnya? Maka kita katakan bahwa tawakal mengambil sebab, dan ingat bahwa al-hadar la yamna'ul qadar. Seseorang menghindar diri dari kematian tidak bisa menghalangi takdir kematian. Ada orang yang berusaha lari dari kematian, ternyata kematian menjemput ketika dia lari dari kematian. Dari sinilah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan seorang nabi di zaman Bani Israel, namanya Nabi Hazkial. Nabi Hazkial ma'ruf, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim
wa hum ulufun hadarul maut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka mengungsi dari kampung halaman mereka, kata Allah. Mereka mengungsi keluar dari kampung halaman mereka karena mereka lari dari kematian. Tetapi ketika mereka keluar dari kampung itu, kemudian sampai di sebuah tempat yang luas, rupanya malaikat maut sudah menunggu di situ. Kemudian Allah mengatakan, faqala lahumullahu mutu. Mati kalian semua. Semua mati. Padahal niatnya mereka itu keluar dari daerah itu karena daerah itu banyak wabah. Ada taun yang sedang menimpa mereka, setiap hari ada orang mati. Makanya orang yang masih hidup keluar dari situ, kemudian ingin menyelamatkan diri dari kematian. Ketika sampai di sebuah tempat, malakul maut sudah di situ. Makanya menghindar dari kematian tidak bisa menolak takdir. Enggak bisa. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya ada konsep dari Nabi SAW, kalau sebuah negeri itu terkena wabah, mau taun mau apa, maka Nabi SAW bersabda, idza nazalat taun fi ardi qaumin fala taqdumu alaihi wala takhruju minhu, kata Rasul. Apabila sebuah wabah terjangkit di sebuah daerah, taun lah, corona kah, apalah, SARS, flu burung tuh apa, terserah, sebutkan tuh wabahnya di situ. Maka orang yang di luar jangan coba-coba masuk ke dalam, dan orang yang di dalam jangan coba-coba keluar. Ini konsep Islam. Sebelum negara kita memberlakukan tidak boleh ada penerbangan dari negeri kita ke Cina, atau dari Cina ke negeri kita, tidak boleh ada impor makanan dari sana atau dari sini ke sana. Islam sudah menerapkan konsep ini. 14 abad yang silam Rasulullah SAW sudah mengatakan, apabila ada wabah di sebuah negeri, yang luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Kalau ada orang yang beralasan, Ustadz, kalau seandainya kita tidak keluar, nanti kita akan terkena wabah di situ, nanti kita akan mati. Emangnya kalau keluar Anda akan hidup? Kalau seandainya Anda lari dari kematian, apakah Anda tidak akan mati? Mati juga. Satu. Yang kedua, kalau dia seorang mukmin ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia bersabar dengan wabah itu, maka dia, kalaupun Allah takdirkan mati di negeri wabah itu, maka dia akan dikategorikan mati syahid. Mati syahid kalau dia bersabar. Sebab kalau dia sampai keluar dari negeri itu, kemudian dia menyebarkan virus itu di negeri lain, maka Anda menyebarkan bahaya, menyebarkan kezaliman kepada orang. Bersabar di situ. Terimalah nasib Anda, percaya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Karena di zaman Nabi SAW, di zaman Umar bin Khattab, itu pernah terjadi wabah, ya semacam corona, namanya taun, yang kalau terkena wabah itu dalam hitungan hari mati. Bukan hanya 1-2 orang mati sahabat itu, ikhwan. Ada yang mengatakan mencapai 30.000 sahabat Rasul mati di zaman Umar bin Khattab. Yang mati itu orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, orang-orang yang terlibat dalam perang Badar, sahabat-sahabat yang mulia. Bahkan disebutkan yang mati itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mati dalam taun. Mu'ad bin Jabal, pakarnya halal dan haram, mati dalam taun. Bilal bin Rabah, muadzinul Islam, mati dalam taun. Siapa lagi? Yazid ibn Abi Sufyan, mati dalam taun. Abu Malik al-Ash'ari, mati dalam taun.
bahkan yang mengharokati Al-Quran. Dulu Quran itu gundul, kemudian diharokati sehingga bisa dibaca. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali, mati dalam ta'un. Ini sahabat-sahabat, orang-orang yang terkemuka nih, Muhajirin, Ansar. Bagaimana tidak, 30.000 orang mati dalam ta'un. Bahkan banyak anak-anak para sahabat juga meninggal dalam ta'un. Anas bin Malik itu anaknya 100, 80 mati dalam ta'un. 80 anaknya Anas bin Malik itu mati dalam ta'un. Ada yang satu keluarga meninggal. Jadi memang luar biasa wabah ta'un di zaman itu, sampai memakan korban luar biasa. Ketika Umar bin Khattab memerintahkan pasukan besar untuk menaklukkan Persia, ketika itu dibagi beberapa pasukan. Salah satunya adalah pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah ibnul Jarrah, membawa ribuan pasukan. Di hadapannya ada kota Amwas. Rupanya di kota itu terkena wabah ta'un. Sahabat bingung, masuk keluar, masuk keluar. Nulis surat kepada Umar bin Khattab meminta saran. Umar itu muhaddath, mulham. Kata Nabi SAW, kalau ada Nabi sepeninggalku, Umarlah orangnya. Kata Umar, jangan kalian masuk. Karena Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mendengar sabda Rasul, "Idza nazalatit ta'un fi ardi qaumin fala taqdumu alaihi wa la takhruju minhu." Apabila ta'un menimpa sebuah daerah, jangan masuk, dan yang di dalam jangan keluar. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu tidak pernah membangkang perintah khalifah, kecuali dalam hal ini. Dia tetap nekat masuk, menyerang Amwas, dan Allah taklukkan Amwas. Tetapi akhirnya banyak para sahabat terjangkit penyakit ta'un. Disinilah kematian Abu Ubaidah ibnul Jarrah di sini. Banyak kematian. Ya. Jadi di zaman itu pernah terjadi seperti itu. Jadi ini konsep dari Nabi SAW. Sebelum negara kita memberlakukan tidak boleh ada penerbangan, 14 abad yang silam Rasul sudah mengatakan seperti itu. Hebatnya Nabi kita, ikhwan. Bahkan Islam itu, ikhwatu fiddin, dalam Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita sebuah ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan kepada kita hal-hal yang dihalalkan, dan telah mengharamkan hal-hal yang diharamkan. Yas'alunaka madza uhilla lakum, qul uhilla lakumut thayyibat. Dalam surah Al-Maidah ayat 4, mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi kalian. Katakan, aku halalkan bagi kalian yang baik-baik. Karena ada yang mengatakan sumber virus ini konon itu berasal dari codot. Antum tahu codot? Kalau enggak tahu kampret. Enggak tahu kampret juga. Kalau enggak tahu kelelawar. Nah, itulah mungkin paham ya antum yang ketiga ya. Ya. Katanya dari binatang ini. Jadi yang membawa virus ini dari kampret ke codot, dari codot ke kelelawar, dari kelelawar ke manusia, katanya kan begitu. Ya. Jadi peralihan dari binatang ke binatang, kemudian kepada manusia. Dan kita tahu katanya sumber virus itu di pasar gelap di sana kan gitu. Yang di situ dijual itu ular dimakan, kalajengking dimakan, katak dimakan, cebong dimakan, kemudian kelelawar dimakan, bahkan ari-ari bayi dimakan. La haula wala quwata illa billah. Manusia makan manusia. Pokoknya orang sana itu apapun yang bergerak itu dimakan. Nampak bergerak saja dimakan. Ya. Kan ngeri kalau seperti itu, ikhwan. Rupanya di negeri kita ada juga itu. Di mana tuh? Saya lihat, hah? Iya, kabar gelap ya. Kucing dimakan, kucing loh dimakan. Kalau semua serba dimakan, ikhwatu fiddin, ingat, memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi yang Allah ciptakan itu untuk manusia. Tapi bukan berarti kebebasan
memiliki, memakan itu kemudian tidak dibatasi, syariat membatasi. Ketika syariat membatasi itu bukan hendak membatasi manusia, tidak, tetapi Allah tahu mana yang baik, Allah tahu mana yang tidak baik. Allah tahu mana yang layak dimakan, Allah tahu mana yang tidak layak dimakan. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan kelelawar. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan ular, yang menciptakan kodok, yang menciptakan macam-macam binatang-binatang itu. Dan Allah Maha tahu. Makanya ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan. Bukan main sembarang embat kemudian disikat, tidak. Karena ada orang yang kemudian berusaha membuat semacam mitos. Kalau makan ini kuat, walaupun istrinya 4. Kalau makan ini daya tubuhnya kuat, kan begitu ya. Lah, kemudian orang terbayang itu, wah makan darah ular, mantap nanti. Siapa bilang? Kalau memang itu sebuah obat, kenapa tidak dijual di apotek? Kenapa dokter-dokter tidak angkat bicara? Kenapa orang-orang kampung yang kemudian makan itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ini kadang-kadang mitos-mitos seperti inilah yang membahayakan. Yang terkadang hal-hal yang diharamkan jadi dihalalkan. Makanya ma'asyiral muslimin, Islam ini agama yang luar biasa, ikhwan. Sampai kepada pengatasan virus saja dalam Islam itu diajarkan. Kalau seandainya virus itu sudah menyebar, bagaimana caranya kita menyelamatkan dari virus itu? Islam mengajarkan. Saya contohkan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sunannya. Nabi SAW bersabda, "Idza atisha atshan falyughatti wajhahu biyadaihi aw bithawbihi." Rawahu Tirmidzi. Apabila seseorang bersin, haji bersin, apa kata Rasul? Tutup dengan tangan atau dengan pakaian. Karena penyebaran virus itu mudah dengan cara bersin. Makanya lihat virus corona itu, penyebarannya dengan cara sederhana kan? Dengan cara apa? Terkena bersin orang yang terinfeksi, ataupun terkena sentuhan tangan, atau terkena hawa dari mulut. Jadi seperti itu penyebarannya, sangat sederhana sekali. Makanya kenapa Islam mengajarkan kalau kita bersin tutup? Karena penyakit itu paling mudah penyebarannya lewat bersin tadi. Lihat, Islam mengajarkan sampai seperti itu. Bahkan sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadis ini juga masih dalam Tirmidzi dalam sunannya. Kata Nabi beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yatanafas fil ina aw yanfukhu fihi. Rasul SAW melarang untuk meniup pada bejana, dilarang, tidak boleh meniup. Makanya makruh hukumnya meniup air yang sedang panas. Kadang ini keseringan orang yang ngopi nih, seruput, tak boleh, dilarang, tak boleh ditiup. Karena penyebaran virus itu dari tiupan. Makanya langsung melarang, tidak boleh niup. Ini makanan panas, nasi, gimana? Kalau harus niup, cari kipas, karena kipas tidak ada mulutnya ya. Jangan mulut kita tidak tahu kuman-kuman itu masuk di situ. Apalagi satu cangkir kopi berlima, wah itu bisa menyebar kemana-mana tuh. Ya Allah. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Islam sampai melarang loh, tidak boleh niup. Supaya apa? Ini juga salah satu daripada pencegahan tersebarnya virus. Nabi loh, subhanallah, selengkap itu Nabi. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khamsun minal fitrah, 5 perkara termasuk fitrah, kebersihan manusia. Salah satunya ghaslu al-barajim, artinya membasuh tangan sampai ke salah-salahnya ini. Sebelum makan kita cuci tangan dalam Islam itu. Kenapa? Karena virus terkadang di sini. Makanya saya mendengar seorang dokter berbicara di YouTube itu.
ketika ditanya, perlukah kita senantiasa dalam kondisi sekarang ini pakai masker? Dia menjawab, tidak semua. Masker itu digunakan dalam kondisi-kondisi darurat saja. Karena terkadang orang pakai masker ini kalau tidak ada hal-hal yang darurat kemudian ditaruh di mulut, terkadang lebih mudah tersebar virus. Kenapa? Karena tangan ini selalu biasanya gesek-gesek masker begini. Sementara dari tangan tuh virus itu. Makanya kalau tidak darurat tidak usah dipasang. Kecuali memang di keramaian, memang itu darurat harus pakai. Kalau nggak pakai ngapain? Senyumnya antum nggak tahu nanti. Senyum kah marah kan antum nggak tahu di balik masker. Kan itu ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya lihat, Islam itu sampai mengajarkan kebersihan supaya apa? Supaya tidak terkena virus yang sangat ganas ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bahwa apakah memang virus yang didatangkan Allah ke negeri Wuhan ini akhirnya menjadi wahan? Ada Wuhan, ada wahan. Kalau wahan itu takut mati dalam bahasa Arabnya. Kalau Wuhan ya di sana di Cina. Ya. Apakah virus ini karena intiqaman minallah? Karena sebuah balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman orang-orang Cina kepada Muslim Uighur? Karena sebelum virus ini menimpa mereka, dunia dikagetkan dengan kezaliman orang-orang Cina kepada saudara kita Muslim di Uighur kan. Bahkan menyebar berita bahwa Muslim Uighur kalau bekerja di pemerintah dilarang pakai jilbab, dan sudah mulai dipersempit tidak boleh sholat. Bahkan sebagian orang itu tidak boleh menggunakan pakaian terang-terangan seperti pakaian Muslim. Jadi jubah, gamis itu hanya digantungkan di masjid. Jadi kalau umpamanya masuk masjid waktu sholat dipasang, kalau kemudian selepas sholat digantung pakai pakaian biasa lagi baru keluar. Kemudian mereka ditekan, tidak bisa mengamalkan syarat Islam dengan leluasa. Alasannya pencegahan terorisme, deradikalisasi katanya. Kayak di negara kita aja ya. Berusaha untuk supaya jangan timbul radikal, seolah-olah Islam itu agama radikal. Seolah-olah pakai jubah itu jadi teroris. Seolah-olah orang yang sholat itu jadi radikal gitu kan. Kan ngeri itu ya. Apakah kemudian gara-gara Muslim kita kemudian dizalimi oleh pemerintah Cina ini, akhirnya Allah intiqaman lahum, membuat pembalasan kepada mereka? Karena Allah mengatakan wala tahsabanna alladziina ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau kira Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Jawabannya bisa iya bisa tidak. Karena sebuah musibah itu terkadang menimpa orang Islam kan. Sekarang apa alasannya kenapa Aceh tsunami? Apakah Aceh orang-orang kafir? Muslim. Kenapa Jogja gempa? Apakah tidak ada orang Islam di situ? Lalu salahnya apa mereka? Apa mereka berbuat zalim? Kan mereka Islam kan? Kalau di sini oke lah orang kafir ya, karena menzalimi orang Islam. Lalu sekarang ada orang Islam juga terkena musibah. Makanya saya katakan tidak bisa langsung dipastikan. Wah iya pantas saja Allah kasih bencana itu. Karena apa? Karena mereka zalim sama orang-orang Uighur katanya. Tidak bisa begitu. Jangan tergesa-gesa. Ya. Walaupun mungkin bisa terjadi seperti itu, jangan kemudian tergesa-gesa menghukumi seperti itu. Karena terkadang Allah mengirim bencana itu karena kezaliman yang sudah berlalu, yang berkepanjangan kezaliman mereka itu kepada manusia, bahkan kepada kaum muslimin secara khusus. Seperti kalau kita lihat, karena begini ya, kezaliman itu ada sifatnya mungkin dari segi sinaiyah, dari segi ilmiah, dari segi tijariyah, dari segi sia-sia, dari segi insaniyah. Yang mana satu? Dan kalau kita melihat negara Cina ini secara tijariyah lah, secara ekonomi, perdagangan dunia, dia bisa menguasai dunia kan, dengan barang-barang yang bisa dibeli oleh orang yang rendah ekonominya. Orang-orang Cina itu bahkan produk dalam negeri
lebih mahal dibandingkan produk dari Cina kan? Baik makanan, baik alat-alat dapur, baik alat-alat masak, baik kendaraan kan gitu ya. Mereka itu bisa menguasai dunia dengan ekonominya. Cuman pertanyaannya, tahukah Anda bahan yang digunakan untuk makanan yang diimpor mereka kepada kita itu? Bahan dari alat-alat dapur, dari piring, dari sendok, dari gelas. Tahukah Anda bahan-bahan itu? Apakah bahan-bahan itu mengandung racun atau tidak? Apakah bahan-bahan itu membahayakan atau tidak? Apakah bahan-bahan itu sengaja membuat orang mati pelan-pelan atau tidak? Kan begitu ya? Dan ini kezaliman ini yang sudah lama. Karena ternyata dibuktikan, ada pembuktian-pembuktian yang kemudian ada bahan-bahan yang dilarang dijual di negara kita karena mengandung ini itu, karena membahayakan. Bahkan saya dengar di negara tetangga Singapura dulu ada kawan cerita, ya bisa benar bisa salah. Ada makanan dari Cina berupa apa, bakpo atau apa itu, isinya kardus. Isinya kardus sama daging katanya. Ya mudah-mudahan enggak benar. Tapi sampai seperti itu makanan yang dikirim kan. Kita tidak tahu umpamanya mie bungkus gitu ya dari sana. Kita tidak tahu apakah ada babinya atau tidak. Ataukah minyak unta atau minyak babi, kita tidak tahu. Kita bahannya dari apa tidak tahu. Makanya ditemukan ada beras plastik lah, ada telur dari plastik ya. Gitu. Ini dari mana datangnya di plastik-plastik ini? Kok bisa disulap jadi beras, jadi telur, jadi apa? Bisa saja Allah mengirim azab itu karena akumulasi kezaliman yang terlampau lama, menyebar kerusakan di tengah-tengah manusia ya. Atau mungkin dari segi sinaiyah, mungkin Cina ini memproduksi senjata-senjata pemusnah massal yang kita tidak tahu, entah berbentuk virus atau mungkin senjata-senjata yang sengaja untuk menguasai dunia dan menghanguskan semua etnis di luar mereka, karena mereka itu komunis masalahnya ya. Atau mungkin niat-niat mereka yang buruk, wallahu alam, kita tidak tahu ya. Atau mungkin juga karena masyarakatnya di sana, yang tidak pernah mengenal Allah ya. Jangan lagi masuk Islam, Allah aja nggak dikenal ya. Masyarakat mereka itu kafir, bukan hanya kafir, di atasnya kafir karena nggak mengakui Allah. Bisa saja Allah kemudian kirimkan kekufuran mereka, akhirnya Allah kirimkan virus ini. Atau boleh jadi yang pertama tadi, karena mungkin mereka terlalu menekan saudara kita kaum muslimin, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dengan dikirimnya virus ini. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu kan ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin membiarkan orang-orang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah virus ini tanda dari tanda-tanda kiamat? Sebagaimana ada sebagian manusia yang kemudian mengatakan bahwa munculnya virus ini dikirim dari kegelapan katanya. Jadi ada dunia gelap yang mengirim virus ini katanya, dan semua dalangnya Dajjal. Apakah betul bahwa virus ini ditimbulkan dari Dajjal yang akan keluar di tahun 2022 dan akan mati di tahun 2024 katanya? Karena akan begitu ya, yang isunya di luar ya. Sehingga Dajjal sekarang sudah mulai itu terusik, sehingga mengirim virus-virusnya. Salah satunya corona, virus Dajjal. Ikhwatu fiddin dimuliakan Allah, secara umum ada hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Auf ibn Malik radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "U'dud sitan baina yadari sa'ah." Perhatikan 6 perkara sebelum datang kiamat besar. Sebelum Allah tegakkan kiamat, perhatikan 6 perkara. Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang pertama, mauti, kematianku. Yang kedua, fathu baitil maqdis, terbebaskannya baitul maqdis. Dan yang ketiga, mutan ta'khudhu fikum kaqu'asil ghanami, kematian-kematian yang dahsyat,
kematian-kematian yang mendadak, kematian-kematian yang menyebar di mana-mana. Maka nomor 3 ini menunjukkan bahwa bisa saja virus itu bagian daripada tanda-tanda kiamat kecil, karena masuk dalam kematian mendadak kan, dalam hitungan hari meninggal kan. Ada yang mengatakan kalau dia bisa bertahan sampai 2 minggu 14 hari, berarti kumannya yang mati, orangnya hidup. Kalau dia tidak bisa bertahan, orangnya mati, kumannya mati juga kan. Gitu ya. Intinya bahwa yang jelas bahwa kalau melihat hadis ini, bisa dia tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat kecil. Apakah tanda-tanda kiamat kecil yang akan mengantarkan dengan segera dalam tahun-tahun ini kepada tanda-tanda kiamat besar? Ini prediksi yang salah ini. Kalau sudah masuk ke dalam bab ini, namanya bab prediksi. Tidak bisa kita katakan seperti itu, karena ini perkara gaib. Tapi kalau dikatakan itu alamat dari alamat-alamat tanda-tanda kiamat kecil, ya, karena taun juga tanda-tanda alamat kiamat kecil, ya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, idza dhaharal fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Apabila sebuah fahisyah, keburukan, kerusakan, perzinahan, homoseksual menyebar di sebuah kaum dan mereka terang-terangan, maka Allah akan kirim wabah taun dan wabah-wabah penyakit-penyakit yang belum pernah ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul tidak pernah terkena mendengar ada kalimat AIDS dalam hadis. Kalimat raja harimau atau raja singa itu. Kemudian kalimat virus burung, corona nggak ada di zaman Rasul, itu ada di zaman sekarang. Ya. Dan tersebarnya perzinahan itu tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat kecil yang mengakibatkan munculnya berbagai macam virus yang mematikan. Tapi kalau kemudian dikembalikan dalangnya bahwa virus ini yang menciptakan Dajjal di balik kegelapan, harusnya ada dalil yang menunjukkan seperti ini. Ngapain Dajjal ngirim-ngirim virus? Nggak perlu ngirim virus lah Dajjal itu. Dajjal itu datang, dia sudah sakti. Langit hujan, hujan. Bumi tumbuh, tumbuh. Kamu lapar, saya kenyangkan. Kamu miskin, saya kayakan. Kamu susah ekonomi, saya kasih modal. Apa yang nggak ada pada Dajjal itu? Nggak perlu kirim virus. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tanda-tanda kiamat kecil. Tapi bukan berarti setiap ada kerusakan-kerusakan selalu dikait-kaitkan dengan Dajjal. Harus ada nas yang syar'i, yang sahih. Quran harus bicara, hadis harus bicara, karena ini perkara gaib. Ya. Kita katakan tanda-tanda kiamat kecil selesai. Dan kita harus waspada dengan banyaknya tanda-tanda kiamat kecil yang bermunculan itu bukan tidak mustahil. Maka akan datang tanda-tanda kiamat besar. Tapi jangan kemudian menjustis, memprediksi seolah-olah sebuah kepastian, apalagi Dajjal pula dikambing hitamkan, seolah-olah dia yang mengirim virus ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tapi yang dimaksud Dajjal di sini adalah Dajjal dari Dajajil, kadzab, ya mungkin. Maksudnya bukan Dajjal besar ya lah ya. Dajjal-dajjal kecil-kecil, para pendusta orang-orang kafir Dajjalun, ya mungkin. Tapi kalau kemudian yang dimaksud Dajjal yang akan keluar di akhir zaman, harus ada dalil lah ya. Karena menetapkan sesuatu yang gaib tidak bisa kecuali dengan dalil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir, karena sudah jam 9 ya, pembahasannya masih banyak. Yang terakhir kita singkat saja. Apa yang harus kita ambil petik dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir ya. Pertama, iltija'u billahi biddu'a. Anda ingin selamat dari virus ini, supaya tidak menimpa kita, anak kita, keluarga kita, berdoalah kepada Allah. Berdoa, doa itu silahul mu'min. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa mudah-mudahan betul apa yang menjadi berita nasional, bahwa alhamdulillah negeri kita belum ada terjangkit virus corona. Walaupun kemarin ada beberapa yang diteliti rupanya semua negatif,
Mudah-mudahan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan jangan ada. Karena keamanan negeri itu nikmat yang paling besar. Wa amanahum min khauf. Keamanan itu nikmat yang paling besar. Aman dari wabah, aman dari penyakit, aman dari musuh. Semua itu kenikmatan yang harus disyukuri. Yang kedua, kalau seandainya orang-orang itu terkena virus itu, Allah takdirkan mungkin ada saudara kita yang terkena virus, maka kita nasihatkan untuk bersabar. Karena virus itu salah satu ibtila, ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus dihadapi adalah sabar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, akhdhu bil asbab, berusaha mengambil sebab supaya kita tidak terkena virus. Ya tadi, kalau makan cuci tangan, kalau bersin tutup mulut, kalau makan panas-panas jangan ditiup. Kalau di negeri, sebuah negeri ada wabah jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Itu namanya akhdhu bil asbab, mengambil sebab keselamatan. Kemudian yang nomor 4, hendaklah teringat dengan kisah-kisah kesombongan Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ingat, kita ini makhluk lemah. Di hadapan kita makhluk yang sangat kuat, Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah maliki yaumiddin. Sehebat apapun manusia dengan peralatan senjatanya, dengan nuklirnya, ataupun dengan senjata biologisnya, sehebat apapun manusia dengan ekonominya, dengan kekuatan tentaranya. Lihat Abrahatul Asram, ketika dia membawa pasukan besar dari Yaman, dikuatkan oleh pasukan Ethiopia untuk merobohkan Ka'bah. Apa yang Allah lakukan kepada Abraha? Abraha tidak mengirim tentara yang banyak. Allah tidak mengirim tentara yang sekuat dan sebanyak Abraha. Allah tidak mengirim binatang-binatang yang kuat untuk melawannya. Allah tidak kirim gajah, Allah tidak kirim buaya, apalagi buaya darat. Tapi Allah kirim ababil. Ababil, burung-burung laut. Ababil itu burung laut. Burung-burung laut, burung-burung lemah. Tapi Allah instingkan untuk membawa batu-batu kemudian dilempar. Begitulah Allah kalau mengirim pasukannya sebentar saja mengadab sebuah kaum. Maka jangan sombong di hadapan Rabb yang sangat kuat. Karena salah satu bala menimpa itu karena sebuah kesombongan, melawan fitrahnya, melawan penciptanya. Ingat, satu orang yang berdoa itu bisa menghancurkan satu negara kalau orang itu dizalimi. Satu orang yang berdoa dan dia orang yang ikhlas, dia orang dizalimi, bisa menghancurkan satu dunia. Nuh alaihi salatu wassalam dizalimi oleh kaumnya. Ketika dia berdakwah kepada kaumnya, tidak ada yang beriman satupun, malah menyakiti Nuh alaihi salatu wassalam dan menzaliminya. Maka Nuh mengangkat tangannya ke atas dan mengatakan, Rabbi la tadar alal kafiri, Rabbi la tadar minal ardi alal kafirina dayyara, in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa pun orang kafir hidup di bumi. Karena kalau kau biarkan mereka hidup, mereka akan menyesatkan jalanmu. Dan kalau mereka dibiarkan punya keturunan, maka keturunannya itu fajiran kafara, akan menjadi orang fajir dan kafir saja. Habiskan mereka ya Rabb. Satu orang yang berdoa, satu dunia Allah hancurkan. Allah mengatakan, wa fatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kami belah langit, kami belah bumi, kami cucuri hujan dari langit bertemu dengan air dari bumi, kami jadikan tsunami yang maha dahsyat, ditiup tufan, satu dunia mati. Tidak ada orang hidup kecuali orang yang Allah rahmati, Nuh dan sedikit yang di kapalnya. Satu orang yang berdoa, satu dunia hancur. Ingat ya. Siapa? Maka orang-orang yang sombong, yang suka mendolimi saudara-saudaranya, penindasan kepada kaum muslimin. Siapa tahu orang-orang muslim Uighur itu ada yang ikhlas,
tidak terima dengan kezaliman, akhirnya berdoa kepada Allah, dikirimnya virus. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-5, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita tentang pencegahan sebuah virus agar jangan sampai pergi ke negara yang terkena virus itu. Jangan sampai ke sana. Ngapain ke sana? Ya. Apalagi ngamalkan hadis palsu. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Enggak maulah saya. Ada corona di sana. Hadis palsu itu jangan dibawa-bawa hadis ini. Ini bukan hadis dhaif, palsu. Ngapain ke Cina cari ilmu? Bagus ke negeri-negeri ulama banyaknya, ke Yaman, ke Saudi, banyak negeri-negeri ulama. Cina pula antum belajar. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, intinya bahwa virus ini sangat bahaya. Maka yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi saya nasihatkan jangan disebar. Hal-hal yang sifatnya hoax jangan disebar. Ya, cukup kita tahu, kita baca, kita lihat, kita dengar sudah. Kalau kita bukan bagian daripada juru bicara negara, tidak perlu sok tahu kemudian menyebar-nyebar berita. Jangan menebar ketakutan di tengah kaum muslimin. Allah mengharamkan, tidak boleh menyebar ketakutan, menakut-nakuti saudara kita sesama muslim. Wallahu a'lam. Sudah jam 9:05. Tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.